Ini pertama kali akhir Februari 2025 Presiden Prabowo memaparkan dasar koperasi sebagai alat pertolongan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam forum retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil. Kuatkan teman-teman pengurus, sadarkan bahwa mereka yang harus bertanggung jawab, maka kemudian lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan klarifikasi dan untuk mendapatkan kejelasan tentang koperasi Desa Merah Putih ini akan seperti apa. Berbicara pendampingan, menurut saya di saat-saat hari-hari seperti ini, begitu ya, diskusi yang tepat adalah di teman-teman yang kemudian bisa teman-teman TPP tersebut bukan aman, begitu ya, bukan mencari strategi yang aman. Bagaimana dia justru menemukan pola pendampingan yang kalau kita berbicara tentang apa tentang pemberdayaan begitu. Ya setidaknya posisinya bagaimana memanfaatkan atau membuat rancangan begitu ya untuk menjawab bagaimana koperasi yang tadi kita diskusikan kondisinya seperti itu menjadi apa dibalik begitu ya. Bagaimana ke depan gitu ya. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2026. Ya, pada pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi pada kawan-kawan pegiat desa, kawan-kawan tenaga pendamping fungsional, pengurus koperasi Desa Merah Putih, juga Direktur BUMDes dan perangkat daerah. Ya, kita akan mengangkat sebuah topik atau tema, ide, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh apa ya KDMP, kira-kira peran KDMP karena itu di desa, apa yang harus diperankan khususnya terkait dengan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok di warga atau anggotanya. Saya kira ini cukup menarik karena justru yang diharapkan dari warga itu tersedianya berbagai bahan-bahan subsidi di dekatnya dengan harga yang sesuai standar. Dan ini nanti akan dihantarkan oleh Ketua RPDN dan Kode Indonesia yaitu Pak Desworo Koco. Dan saya yakin nanti kawan-kawan bisa menyampaikan banyak hal kaitannya dengan ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikoco. Pagi Mas, Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana Solo Raya ini karena ini musim kemarau masih berdiding, musim berdiding. Namun terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya padi ini banyak yang sudah panen juga, banyak yang mau nanam sehingga kaitannya dengan pangan, insya Allah kalau Solo Raya mungkin eh, lebih dari cukup lah kaitannya khususnya kaitannya dengan beras itu. Ini kaitannya ngomong-ngomong dengan eh, ini Ini Koco. Sebaiknya atau seharusnya eh, KDMP ini biar nanti segera akan menjawab apa yang dibutuhkan oleh warga. Kira-kira seperti apa ini Pak Dikoco? Dipersilakan Pak Dikoco. Oke Mas, ini menarik ini dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Kemudian kita mencoba melihat keberadaan dari koperasi Desa Merah Putih ya. Saya lebih fokus ke koperasi desanya ya, koperasi Desa Merah Putih karena kita ada di ruang ngobrol desa, jadi kita fokus di koperasi Desa Merah Putih. Kenapa ini menjadi menarik? Karena
sampai saat ini mulai dari Februari 2025 kalau nggak salah dalam catatan saya ini pertama kali akhir Februari 2025 Presiden Prabowo memaparkan dasar koperasi sebagai alat pertolongan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam forum retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil. Jadi mulainya dari Februari 2025. Itu sudah 1 tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan 3 Maret 2025 ini dalam rapat terbatas Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan rencana peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan target peluncuran pada hari koperasi yaitu bulan Juli 2025. Dan kemudian di 27 Maret Presiden meluncurkan instruksi Presiden. Jadi Inpres nomor 9 tentang percepatan pembentukan. Akhirnya kalang kabutlah semuanya. Teman-teman TPP juga merasakan bagaimana kejar tayang yang tidak paham koperasi harus belajar cepat koperasi, kemudian mendampingi rapat musyawarah desa khusus, ya kalau nggak salah ya, Jaitong Mas Panudi, mendorong, mendampingi musyawarah desa khusus untuk kemudian dilanjutkan pendirian koperasi. Di samping mendampingi musyawarah desa khusus, itu juga teman-teman mendapatkan tugas melakukan identifikasi potensi desa. Kalau tidak salah ingat perjalanannya kayak gitu. Artinya di awal ini itu yang terjadi adalah teman-teman diminta untuk memetakan potensi desanya apa. Kemudian didorong warga desa, musyawarah desa khusus, dan mendirikan koperasi. Logikanya, maka pendirian koperasi itu semangatnya itu adalah kemudian memprioritaskan apa-apa yang ada di potensi desa untuk jadi unit-unit usahanya. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang kemudian kita lihat sampai akhirnya Maret 27 Maret itu terbitlah Inpres, 9 April pemerintah daerah mulai mensosialisasikan percepatan penyediaan lahan. Ini ada tahapan berikutnya tentang percepatan pembangunan GRE. Jadi ada untuk kemudian percepatan pembangunan pembentukan kemudian percepatan pembangunan gudang dan GRE. 16 April diselenggarakan rapat koordinasi nasional sosialisasi Inpres 9 yang dihadiri perwakilan, kemudian lahirlah surat edaran Menteri Koperasi nomor 1, ya kan, kemudian di situ tentang petunjuk percepatan pembentukan. Nah, petunjuk percepatan pembentukan 8 Mei keluar keputusan Presiden tentang satuan tugas, 9 Mei struktur Satgas diumumkan, kemudian 14 Mei Direktur Utama PT Agrinas mengumumkan penandatanganan kerjasama. Ya. Nah, ketika penandatanganan kerjasama, di situ disampaikan ya kan akan ada dibangun 16.752 lokasi rintisan dengan anggaran 210 triliun dari dana desa. Nah, kemudian 2 Juni itu Dinas Perdagangan Perindustrian mulai melakukan pendampingan sistem ODS, Online Data System guna mempermudah verifikasi. 10 Juni ini ada pihak-pihak yang menyoroti tentang risiko
saldo akhir lebih APBN yang kemudian dialokasikan untuk modal koperasi. 13 Juni Satgas ketuanya Zulkifli Hasan melaporkan pembentukan koperasi mencapai 47% dari target Juni. Ini kemudian ada 140 koperasi menjadi mock up. Kemudian 21 Juli itu Presiden Prabowo meresmikan peluncuran kelembagaan. Kan kira-kira kayak gitu tuh. Sampai di titik ini, maka kemudian masuklah tentang Peraturan Menteri Keuangan, cara peminjaman modal yang kemudian menggunakan jaminan dari dana desa. Jadi sampai di level ini kita masih bisa melihat alurnya. Alurnya jelas bahwa kemudian koperasi ini itu dalam konteks ini dibiayai menggunakan dana pinjaman yang kemudian itu jaminannya dari dana desa. Tetapi kemudian ada pergeseran-pergeseran yang sekarang kita lihat. Ini Mas Panudi menurut saya menjadi catatan-catatan menarik sampai pada kemudian kita melihat tentang bagaimana rencana atau perintah bahwa 2 tahun nanti dikelola oleh Agrinas dan seterusnya. Jadi jejak digital itu sangat jelas Mas Panudi. Ketika kemudian yang terjadi adalah satu pergeseran-pergeseran si cita-cita awal. Cita-cita awalnya adalah ketahanan pangan, berbasis desa, menggunakan kendaraan namanya koperasi, kemudian jadi bergeser distribusi retail modern, pola-pola pembangunan retail modern, kan kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita bicara retail modern, ada catatan digital yang cukup menarik, Mas Panudi Caitong, yang kita perlu lihat adalah bahwa tanggal 22 Juli 2025, manajemen retail modern melalui Direktur Wiwi Yusuf menyatakan merasa tidak bersaing. Artinya ketika ada statement seperti itu, ini ada indikasi artinya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Ngapain seorang direktur Indomarko menyampaikan seperti itu? Artinya bahwa merasa tidak bersaing kan pertanyaannya apakah kemudian berkolaborasi? Ternyata terjawab. Pada saat kemarin peluncuran operasional di beberapa koperasi disuplainya dari Indomarko kan kira-kira kayak gitu. Jadi hari ini tuh digital itu begitu luar biasa untuk kemudian membaca makna setiap noktahnya itu akan jadi gamblang. Nah, saya ingin mencoba mempertegas ke kawan-kawan tentang keberadaan kawan-kawan TBB. Jadi kalau kita bicara tentang kawan-kawan TBB, yang menjadi pertanyaannya adalah tentang apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan TBB. Kan gitu, karena kawan-kawan TPP ini menurut saya punya tugas bahwa dalam 12 rencana aksi kementerian itu ada tentang pengembangan ekonomi lokal desa. Nah, bicara ekonomi lokal desa, itu BUMN-nya desa itu namanya BUMDes, kemudian dan antaranya desa mungkin ya itu dari Kopdes dan seterusnya, artinya bahwa di desa ada BUMDes, ada Kopdes, dan ada kelompok usaha masyarakat. Jadi usaha-usaha masyarakat itu ada juga yang dalam bentuk usaha bersama, kelompok usaha bersama, baik itu berbentuk perseroan atau koperasi-koperasi non merah putih, atau kemudian usaha-usaha perorangan. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat yang menjadi catatan pentingnya adalah bagaimana teman-teman dari
TPP ini kemudian bisa mengorkestrasikan, merangkai pasal-pasal yang lembaga ekonomi yang ada di desa ini menjadi satu pemandangan yang indah, kan kira-kira kayak gitu. Nah, kembali kita ke koperasi, yang menjadi menarik adalah semakin ke sini teman-teman di pengurus ini merasa semakin tidak dilibatkan dan semakin bingung. Walaupun ada juga yang kemudian enjoy dengan semua keadaan kan gitu. Artinya ada yang kemudian berpikir, udahlah yang penting kan dapat mobil. Mobilnya nanti bisa buat ngangkut pasir kan gitu. Mobilnya nanti bisa buat ngangkut apa produk pertanian, bisa disewakan dan seterusnya. Sementara keberadaan atas kendaraan itu sampai hari ini menurut saya masih belum ada kejelasan. Satu, itu belum diserah terimakan. Ibarat kata saya punya motor gitu kan, baru, kemudian saya titipkan di rumahnya Cak Itong. Saya bilang ke Cak Itong, Cak titip kan gitu. Belum kemudian saya sampaikan, Cak iki buat hadiah sampean, hadiah ulang tahun. Kan kira-kira kan berarti di pemanfaatan atas barang titipan itu kan punya konsekuensi yang apa? Yang akan mengikuti. Taruh kata umpama nih, karena titipan ini Cak Itong di rumahnya ada kucing umpamanya. Kemudian joknya sobek-sobek gara-gara dibuat main kucing. Ini kan Cak Itong harus bertanggung jawab. Sama seperti yang kemarin, karena barang titipan kemudian dipakai buat jalan tahu-tahu accident. Ya kan harus bertanggung jawab. Nah, ini yang saya melihat ada bagian-bagian yang kita belum tuntas, apalagi kemudian ada informasi resmi yang mengatakan bahwa selama 2 sampai 3 tahun itu menjadi dalam pengelolaan Agrinas. Nah, sampai sekarang Mas Waludi, saya melihat pengelolaan Agrinas itu yang seperti apa, kita nggak tahu persis. Teman-teman koperasi juga sepertinya belum tahu persis. Hanya mungkin karena kita pandai bersyukur kan gitu. Nah, kan alhamdulillah kita udah punya bangunan nih. Ya alhamdulillah lah warga kita paling tidak 10 orang ada yang sekarang jadi punya pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya bagian-bagian yang harus diselesaikan, dituntaskan karena prinsip-prinsip dasar koperasi, prinsip-prinsip dasar BUMDes itu hal yang berbeda. Aset yang dipakai untuk bangunan itu asetnya desa. Ketika itu aset desa, maka kalau tidak salah dalam beberapa regulasi itu jelas optimalisasi pemanfaatan aset itu adalah keharusan. Kemudian didorong untuk pengelolaan aset desa itu menggunakan badan usaha milik desa. Pertanyaannya, tanah yang dibangun itu kemudian akan menjadi kerjasama dengan desa atau kemudian akan diserahkan ke desa atau kemudian desa mau melepaskan itu menjadi aset yang dikelola oleh BUMDes dan seterusnya, ini juga masih sangat mungkin didiskusikan lebih lanjut supaya kaidah-kaidah dari tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa terlaksana. Nah, jadi menurut saya kawan-kawan dari koperasi itu perlu menunjukkan bahwa kawan-kawan ini paham. Jangan kemudian terlihat kalau pengurus koperasinya aja manut, kamu yang bukan pengurus koperasi merah putih kok kebanyakan mulut kan kira-kira kayak gitu. Jangan sampai juga kejadian seperti kemarin
ketika di salah satu forum, kemudian dirutnya Agrinas mempermasalahkan bahwa Ivanovic itu kan pelajarannya belajarnya bukan belajar ekonomi, belajarnya bukan belajar bisnis. Sementara yang kemudian dia duga bahwa Ivanovic itu adalah orang latar belakangnya eksak dan seterusnya adalah salah. Ini kan menurut saya cara-cara kita menyampaikan atau kemudian kita ingin menyampaikan ke dirutnya Agrinas saja, kita harus punya cara yang khusus. Artinya seorang Itong, seorang Panudi, seorang Suryo Koco pasti tidak dianggap paham atau tidak dalam kompetensinya bicara tentang koperasi Desa Merah Putih di mata dirutnya Agrinas, ya kan? Nah, tapi kalau kemudian pengurus koperasi yang mengatakan itu dan itu adalah hasil dari rapat pengurus diperluas, artinya ada pengurus, ada pengawas, ada para pihak yang dianggap punya kompetensi dijadikan narasumber, kemudian itu ada berita acara, ceritanya kan akan beda nih Mas. Bahwa kemudian pengurus koperasi melayangkan surat permintaan kejelasan kerjasama, permintaan penjelasan hal-hal yang teknis antara koperasi ini pengurusnya seperti apa dan seterusnya. Jangan kemudian udahlah pengurus koperasi itu 2-3 tahun itu tinggal duduk diam aja terima setoran, nanti kita juga yang ngatur, akan dibagi ke masyarakat desil 1 berapa dan seterusnya dan seterusnya. Lah kamu ini siapa? Kamu kan bukan orang dari desa itu. Kok ngatur sampai pemanfaatan SHU? Kamu kan bukan anggota. Kamu kan harus baca ADART. Kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Nah kalau pengurusnya juga tidak menunjukkan kemampuan, pemahaman, dan seterusnya, ya kita mau ngomong apa? Kita nggak bisa berharap apa-apa. Jadi Mas Panudi menurut saya yang menjadi tantangan adalah teman-teman pendamping sebagai seorang pendamping maka jelas tugasnya adalah mendampingi. Nah, mendampingi itu kan pada saat senang dan pada saat susah. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ini mendampingi masyarakat desa yang kebetulan mereka jadi pengurus koperasi. Pada saat mereka senang kemarin dapat dapat bangunan ya Anda dampingi. Pada saat sekarang kesusahan mereka, ya Anda harus dampingi. Jangan sampai ketika kemudian koperasi atau unit usahanya gagal, kemudian pengurus jadi tumpuan kemarahan anggota. Udah tanah tempat anak-anak bermain bola dijadikan gerai, ya kan? Mereka sudah merelakan nggak punya tempat bermain. Sekarang koperasinya mangkrak, koperasinya rugi. Wah, itu digeruduk wong sak kampung kan ya ngeri. Apalagi anak-anak muda yang merasa tempat bermain mereka sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena ada bangunan koperasi. Jadi mengantisipasi itu saya pikir layak untuk kawan-kawan coba mendampingi mereka, diajak ngobrol bareng, duduk bareng. Anda ini orang yang dipilih dalam rapat, maka apapun adanya, pertanggungjawabannya nantinya ke Anda, bukan orang dari pihak luar. Ini kesalahannya adalah mereka. Loh, mereka salah karena kamu tidak mengawasi, karena kamu nggak tegas. Lah kalau diomong kayak gitu mau gimana? Apalagi kita masih belum tahu nanti proses serah terima berita serah terima aset itu kapan dilakukan. Kemudian serah terimanya kepada siapa? Kalau kemudian serah terimanya kepada kepala desa, ketika kemudian lahan itu adalah lahan sawah lestari, ya kan? Yang kemudian harusnya
tidak boleh didirikan bangunan, kepala desanya sudah tanda tangan, maka ketika timbul perkara pidana karena dia membangun di lahan yang itu tidak boleh dibangun, yang masuk penjara kepala desanya. Nggak mungkin ketua koperasinya, karena yang ngasih izin pemanfaatan kepala desa. Jadi kalau teman-teman yang kemarin menggunakan lahan-lahan yang harusnya tidak boleh dibangun, sebelum tanda tangan pastikan dulu kepada para pihak bahwa atas pembangunan itu berdasarkan arahan atau petunjuk siapa dan seterusnya. Bahwa kemudian izin pembangunan itu kepala desa melakukan berdasarkan apa. Jadi ketika nanti ada yang usil, dilaporkan dan seterusnya, bukan kepala desa yang harus pasang badan, ya harus bareng-bareng. Ini bukan masalah apa tidak mau menanggung sendiri, enggak. Tetapi karena kesalahannya dibikin bareng-bareng, ya Pemda harus memberikan catatan bahwa secara kekhususan itu tidak bisa disengketakan atau dipermasalahkan dan seterusnya. Jangan sampai Mas Panudi, teman-teman kepala desa, udah selesai masa jabatan, mestinya momong cucu, ya angon bebek, tahu-tahu diparani apa penegak hukum dan kemudian Anda bertanda tangan dan itu salah dan Anda harus bertanggung jawab. Kan ya mesake, kan kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu Mas Panudi, sisi yang lain kalau secara bisnis menurut saya ya koperasi ini nggak perlu juga punya gudang dan gerai yang seperti apa, seperti retail modern, tetapi yang penting adalah punya tempat untuk menjual produk-produk subsidi sesuai arahan Presiden bahwa koperasi ini memotong rantai pasok khususnya produk-produk subsidi. Sebenarnya kan yang penting punya gudang untuk tabung, LPG, yang penting ada gudang tempat penyimpanan dan tempat untuk menjual beras subsidi, minyak subsidi, gula subsidi, pupuk subsidi, kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Dan penjualan produk-produk kayak gitu kan nggak harus punya toko dan di tempat yang strategis. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Hari ini Mas Panudi banyak apa orang-orang yang jual makanan gitu kan. Itu ya hanya di gang-gang aja. Dia jualannya lewat aplikasi. Oh, pesan ini, pesan ini. Ojeknya datang ke rumah dia yang sempit, ya bisa jualan. Nggak perlu kemudian harus di pinggir jalan, orang lihat dan seterusnya. Karena orang lihatnya lihat di aplikasi. Itu kan tinggal mengajarkan ke masyarakat bahwa kalau kamu butuh gas yang subsidi, karena negara hanya membuat jalur produk-produk subsidi itu melalui koperasi merah putih, maka koperasi merah putih di sebelah manapun ya nggak ada isu. Yang penting ada deliverynya. Mau gudangnya itu apa di tengah sawah, mau di tengah hutan dan seterusnya. Ya selama ada layanan pengantaran ya nggak ada masalah. Karena yang beli nggak harus datang. Yang beli itu butuhnya adalah barangnya ada dan diantar kan kira-kira gitu, Mas Panudi. Jadi saya pikir itu Mas Panudi yang saya bisa apa antarkan lah ya ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Jadi bagaimana ketika bicara transformasi, bicara dengan digitalisasi dan seterusnya, tapi cara-cara pikirnya masih seperti apa sebelum digitalisasi, ini kan juga jadi pertanyaan. Kenapa kemudian kita tidak mengarahkan kepada hal-hal yang seperti tadi kita sampaikan. Kalau memang kemudian fasilitas itu didukung, digitalisasi umpamanya. Kita pernah ada di salah satu forum kita mengangkat tentang digitalisasi. Orang seluruh desa bisa berkomunikasi seperti menggunakan WhatsApp tanpa pakai data, itu kan juga bisa, Mas. Dengan intranet, dengan WiFi yang tersebar di seluruh desa.
Artinya emak-emak pun itu bisa dengan menggunakan Android yang versi lama tapi diinstal untuk kemudian chatting dengan koperasi atau antar warga dan seterusnya dan gratis karena pakai WiFi yang terkoneksi. Jadi karena dalam satu lingkungan akses WiFi kan antar mereka udah nggak perlu berbayar. Sama seperti ketika kita menggunakan koneksi antara laptop dengan perangkat kita karena sesama connect dalam satu WiFi, sistemnya bisa berjalan tanpa ada paket internet yang pakai data yang harus dibayar. Jadi kira-kira itulah Mas Panudi, nggak tahu, saya khawatir malah ngobrol-ngobrol, tapi yang jelas kuatkan teman-teman pengurus, sadarkan bahwa mereka yang harus bertanggung jawab, maka kemudian lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan klarifikasi dan untuk mendapatkan kejelasan tentang koperasi Desa Merah Putih ini akan seperti apa. Saya pikir itu Mas, Manturun. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ini sudah hadir juga kawan kami Cak Itong. Kira-kira menurut Cak Itong, selaku TA, apalagi mungkin di Jawa Timur juga atau di Jember, ini kira-kira apa yang sudah kebayang dari Cak Itong selaku TA? Tadi kita mempertajam kira-kira apa yang akan dilakukan TPP khususnya di wilayah Cak Itong. Kira-kira apa yang akan dilakukan TPP? eh, apa Melihat kondisi kaitannya dengan KDMP juga pengurusnya juga kepala desanya. Kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan tempat Cak Itong seperti apa ini Cak Itong? Oke, Mas Pak Rudi, selamat pagi semua teman-teman yang sudah hadir di program Ngobrol Desa pagi hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Koperasi kepada siapapun nih, kepada siapapun. Tentu saja kepada seluruh warga negara Republik Indonesia pada peringatan Hari Koperasi yang ke-79 ya. Eh, spektrum kita semuanya mengarah pada Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau peringatan Hari Koperasi selama perjalanan Republik Indonesia ini ada begitu ya. Selama ini hingar-bingar tentang koperasi itu jarang sekali muncul di Hari Koperasi. Paling-paling kita apa ya sekedar mengucapkan gitu ya, sekedar ritual-ritual rutinitas tahunan memberi ucapan. Tapi pada tahun 2025 dan 2026 lain suasananya. Nah, kalau berkaitan dengan tahun 2025 sudah disampaikan oleh Pak Dikoco tadi lini masanya ya. Lini masa dari aktivitas seluruh warga termasuk kita TPP berkaitan dengan pendirian koperasi di tahun 2025. Di tahun 2026 ini pada peringatan ke-79 diskusi-diskusi tentang koperasi desa merah koperasi gitu ya, koperasi mengarah pada topik-topik yang terkini yaitu berkaitan dengan koperasi desa merah putih. Nyaris koperasi-koperasi yang apa yang selama ini menjadi perbincangan menjadi surut nih, menjadi surut tidak tidak ikut di dalam perbincangan yang strategis karena kita sedang apa fokus begitu ya, fokus pada situasi yang viral yaitu tentang koperasi Desa Merah Putih. Ada dua arus nih Mas Paluti sebelum kita berbicara tentang apa yang yang akan kami lakukan. Ada dua arus apa? Dua arus informasi yang bertolak belakang, arus yang dari atas, dari pusat gitu ya, dari Jakarta dengan menggunakan berbagai macam platform digital, baik melalui YouTube,
Instagram, lalu Twitter dan seterusnya, jargon-jargon menjadi salah satu hal yang apa jargon-jargon menjadi salah satu hal yang mendominasi informasi-informasi yang diterima oleh publik. Lalu kemudian arus kedua yaitu arus dari bawah. Arus dari bawah ini eh, dari berbagai macam sumber. Ada konten kreator, ada eh, pejabat desa, dalam hal ini kepala desa, ada masyarakat-masyarakat lainnya yang tidak memiliki konsentrasi di dua-duanya. Dia bukan konten kreator, dia juga bukan pejabat, jadi masyarakat ya, masyarakat yang eh, memberikan informasi kepada publik melalui platform digital juga yang itu bertolak belakang dengan jargon. Jadi yang arus kedua ini lebih banyak mengambil dari sisi faktual gitu ya, faktual. Nah, dari sisi itu, dari dua arus yang bertolak belakang yang sedang mendominasi jagat dunia maya, eh, publik dalam hal ini warga desa begitu ya, warga desa maupun warga kelurahan itu lebih lebih dekat dengan arus kedua karena arus kedua ini sifatnya bisa disentuh, bisa diakses. Bisa diakses itu dia bisa membuktikan misalkan kalau ada informasi yang viral di TikTok misalkan di TikTok atau di Instagram dan sebagainya atau bahkan di YouTube yang short gitu yang pendek. Yang terakhir itu berkaitan dengan omset ya, omset. Jadi di tanggal 12 Juli itu muncul beberapa video yang mengabarkan tentang omset yang secara harian hanya sekitar 100 sampai 150, 200 karena ketersediaan barang yang masih sangat minimalis begitu ya. Nah, publik bisa kemudian mengcross check benar enggak nih informasi yang arus pertama tentang jargon, lalu arus kedua yang berkaitan dengan faktual. Mereka bisa lalu lalang melihat koperasi yang sedang ada di desanya. Oh, desa saya atau kelurahan saya sedang dibangun nih, belum selesai gitu ya pembangunannya. Lalu kemudian ada ini sudah selesai, sudah hampir 2 bulan selesai, tapi koperasinya kok belum dibuka gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ini sudah selesai, koperasi belum dibuka, kendaraan sudah ada, sementara publik ini bertetangga dengan atau menjadi bagian atau warga desa atau warga kelurahan yang kenal dengan pengurusnya. Lalu kemudian mereka menyapa, wah sekarang sudah punya kendaraan nih, kapan dibuka dan seterusnya. Gak roh aku, kapan bukanya bukan kewenangan saya, gitu ya. Kami hanya dititipi barang yang berupa truk dan kemudian satu mobil eh, dan itu kemudian menjadi kalau bahasa dulu gosip gitu ya, menjadi gosip. Ada yang eh, ada yang kebetulan pengurusnya juga tidak punya rumahnya, rumah pribadi begitu ya. Rumah pribadi tidak punya ketercukupan untuk parkir kendaraan tersebut. Mau ditaruh di Koperasi Desa Merah Putih, kendaraan yang diterima eh, perlu pengawasan ekstra. Mau ditaruh di balai desa, ada beberapa perangkat kepala desa yang segan gitu ya. Jangan terlalu sinilah, sini kan bukan koperasi begitu ya. Nah, ini dinamika-dinamika di bawah yang bertolak belakang dengan jargon-jargon yang di pusat begitu ya. Pengambil kebijakan. Apa yang mesti harus kita lakukan ketika kita bisa melakukan analisa terhadap dua arus tersebut? Tentu saja apa proses-proses pendampingan yang dimaksudkan oleh
Pak Dekoco tadi, susah senang ini harus kita dampingi itu. Saya pikir itu menjadi bagian penting lah ya, menjadi tinggal strateginya. Strategi apa yang mesti harus kemudian kita pergunakan dalam rangka melakukan pendampingan, utamanya kepada perangkat desa nih, pada perangkat desa dan kepala desa, karena dari informasi-informasi yang sudah tidak bisa dibendung tadi itu, kita juga tidak bisa kemudian melawan informasi-informasi yang nggak bisa dibendung, karena semuanya sudah publik sudah bisa mengakses dan sudah bisa melakukan analisa. Tergantung dari posisi kita mau mengambil pendampingan ini dari kacamata apa gitu ya. Kalau dalam konteks bahwasanya koperasi, bangunan koperasi menjadi salah satu modal, lalu kemudian pengurus koperasi ini menjadi salah satu modal sosial, lalu kemudian eh, kondisi yang belum belum dibuka, belum beroperasi, dan sebagainya, itu menurut saya adalah tantangan. Bagaimana kemudian mempergunakan kekuatan-kekuatan dan tantangan tersebut untuk kemudian menemukan diksi pendampingan apa yang tepat, begitu ya. Apakah kita mau mengambil diksi untuk meredam suasana atau meredam arus bawah? Kalau itu dilakukan, maka ada beberapa hal penting yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan. Apa yang tidak bisa kita tinggalkan? Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Mas Iskandar Kudo. Ada tiga hal yang kalau kita berbicara pemberdayaan itu, ada tiga hal yang harus kemudian eh, apa dari orang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, begitu ya. Lalu kemudian apa satunya? Lupa saya satunya yang sampaikan Mas Iskandar. Nah, dari sini sebetulnya kita berada di posisi yang di tengah-tengah nih, Mas. Di posisi yang apa eh, yang kalau kita analogikakan sederhana adalah misalkan PLD. PLD salah satu lokasi tugasnya berada di dam, desa dampingannya adalah desa tetangganya misalkan, atau bahkan di desa tempat tinggalnya misalkan. Nah, ketika dia di tahun 2025 melakukan sosialisasi dan mendorong pemerintah desa untuk kemudian membentuk pengurus koperasi Desa Merah Putih, dan alhamdulillah berhasil pembentukan itu, sekarang disuguhkan oleh suasana yang berbeda dari semangat yang dikobarkan di tahun-tahun 2025, maka dia mengalami satu dilematis. Ketika positioning dilematis, apa yang kemudian bisa dilakukan? Ada yang menghindari perbincangan koperasi, tentang koperasi. Ada kawan-kawan TPP yang yang juga larut pada arus kedua, gitu ya. Larut pada arus kedua karena memang secara faktual, begitu ya. Teman-teman TPP tahu, oh desa tidak dilibatkan, ini sentralisasi dan seterusnya lah ya. Nah, lalu kemudian kawan-kawan TPP ada yang kemudian yang posisinya di lokasi dampingannya itu koperasinya sudah beroperasi, maka dia menggunakan diksi-diksi yang itu sifatnya lebih banyak bagaimana kemudian kita bisa terlibat. Jadi sudah beroperasi tapi tidak terlibat kan publik itu kan. Warga desa tidak terlibat dia. Nah, bagaimana kemudian dia bisa mendorong warga-warga yang tidak terlibat agar dia terlibat. Nah, ini juga hambatannya besar. Hambatannya besar. Apa hambatannya? Karena pengurus koperasi pun juga tidak bisa mengakses full terhadap koperasi tadi itu. Nah, ini kita tunggu nanti sampai dengan Agustus awal, setelah selesai pelatihan, maka suasananya akan berbeda pula. Lalu apa yang mesti harus kita lakukan? Kalau tidak salah, Mas Panuti, teman-teman PIC pengembangan ekonomi lokal itu mereka sedang di apa diberi tugas untuk mengidentifikasi sampai dengan hari ini. Nanti terakhir kalau nggak salah tanggal berapa? Tanggal 20 ini. Tanggal 20 Juli. Jika tidak keliru tanggal 20 Juli
seluruh data berkaitan dengan identifikasi apakah koperasi Desa Merah Putih sudah selesai dibangun, lalu kemudian sudah beroperasi apa tidak, lalu kemudian dalam lokasinya. Nah, ini jika tidak salah tanggal 20 itu adalah batas akhir pengumpulan. Nah, maka teman-teman eh, tenaga pendamping profesional konsentrasinya malah malah di sana begitu ya, bagaimana dia mengidentifikasi itu. Belum sampai ada langkah-langkah strategis bagaimana menemukan pola pendampingan ketika kondisinya masih dilematis. Belum, belum. Nah, ini tentu saja membutuhkan membutuhkan apa? Membutuhkan diskusi-diskusi panjang gitu ya. Bagaimana kemudian kita menemukan pola pendampingan di saat suasana dilematis tidak mendukung untuk kemudian dia memperkuat basis, juga tidak tidak mungkin dia menolak akan akan hal-hal yang faktual tadi itu yang disuarakan oleh publik. Sehingga kalau berbicara pendampingan, menurut saya di saat-saat hari-hari seperti ini begitu ya, eh, diskusi yang tepat adalah di teman-teman yang kemudian bisa teman-teman TPP tersebut bukan aman begitu ya, bukan mencari strategi yang aman. Bagaimana dia justru menemukan pola pendampingan yang kalau kita berbicara tentang eh, tentang pemberdayaan begitu. Ya setidaknya posisinya bagaimana memanfaatkan atau membuat rancangan begitu ya untuk menjawab bagaimana koperasi yang tadi kita diskusikan kondisinya seperti itu menjadi apa dibalik begitu ya. Bagaimana ke depan gitu ya. Bagaimana ke depan kita justru masyarakat bisa kemudian mengakses secara baik, artinya mengakses secara baik itu ya layaknya seorang pengurus begitu yang dia diberi mandat untuk mengurusi sesuatu begitu ya. Nah, poin-poin ini yang perlu kita temukan Mas Pandi. Sehingga dalam ngobrol desa kita hari ini saya tidak bisa menyampaikan apa yang telah dilakukan di kondisi yang sangat dilematis ini. Ya kami ya hanya fokus pada upaya untuk melakukan identifikasi sebagaimana perintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa untuk melakukan identifikasi. Dari situ sebetulnya kita kaya kaya suasana lah ya, kayak data. Sehingga kalau kita turun ke turun ke melakukan kunjungan lapang, menemui teman-teman PD dan PLD untuk yang TAPM, itu kalau kita berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, maka kita justru akan menemukan banyak data. Data itu sifatnya informatif, begitu ya, yang bisa kemudian kita jadikan bahan analisa. Itu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan pada ngobrol desa pagi hari ini. Terima kasih. Oke, saya hitung tadi udah katakanlah mengidentifikasi satu tadi kaitannya dengan data-data baik itu pembangunannya sudah selesai, kemudian apakah sudah dibuka, apakah sudah beroperasional, apakah lah ini memang memang ya saya kira kawan-kawan TPP nanti juga harus diskusi cukup intensif dan cukup dalam dengan stakeholder pertama ya kepala desa dan perangkat desa juga pengurus koperasi Desa Merah Putih, mungkin juga kawan-kawan BUMDes, mungkin UMKM juga yang ada di desa tersebut, kemudian ya tokoh atau stakeholder yang lain yang kira-kira untuk menjembatani katakanlah kondisi yang berbagai macam tadi. Ini juga sudah hadir Mas Kolil ini, perangkat desa dari Melinjon ini.
Kita sapa dulu. Sugeng Enjang. Selamat pagi, Cak Kolil. Oh, belum anu ya. Halo Mas Kolil. Oke, ya belum. Ya, ini juga sudah hadir Mas Lukman dari Jombang ini. Mungkin mungkin kemarin kan tidak jauh dari yang anu. Mungkin Mas Lukman ada pandangan atau pengalaman atau sudah berbincang-bincang dengan kawan-kawan stakeholder desa yang untuk katakanlah kira-kira seperti apa ini nanti eh, rekan-rekan TPP untuk berperan di dalam mendampingi tadi yang disampaikan susah maupun duka maupun senang. Nah ini kira-kira eh, di wilayah Mas Lukman sudah seperti apa? Halo Mas Lukman, Nggih, monggo siap Pak Mas De. Lukman. Nggih. Eh, mohon maaf tadi ketinggalan ini mengikuti. Gini Pak De, kalau di daerah saya sih seperti pada umumnya, jadi keterlibatan teman-teman TPP saya dan teman-teman TPP untuk saat ini di koperasi ini mungkin agak jauh ya, tidak terlibat sama sekali. Eh, Dari 18 desa di kecamatan kami ini kan yang sudah beroperasi kan sekitar em, 14 desa. Itu sudah semua sudah beroperasi, sudah buka lah, sudah buka gerainya. Dan yang berperan ya sementara karyawan yang diangkat yang kemarin, yang 4 sama otomatisasinya itu Babinsa. Jadi pengendali dari keseharian koperasi di daerah kami ini sangat berperan sekali Babinsa baik dari segi keamanan maupun eh, apa ya mungkin dari pengamatan dia pengawas lah pengawas itu Babinsa jadi setiap hari Babinsa itu selalu standby banyak standby-nya di gerai koperasi. Terus saya ambil positif, saya berhusnudon pada pidato yang diberikan Pak Prabowo kemarin bahwa nanti koperasi itu akan menjalankan semua subsidi pemerintah yang turun ke bawah itu harus melalui koperasi. Ini merupakan angin segar. Kalau menurut saya itu angin segar karena apa? Kalau kita bertarung lah, kalau kita bertarung dengan retail yang ada di desa, retail yang ada selama ini atau toko-toko yang selama ini ada, terus kita melihat sikon dari gerai yang buka dengan harga-harga yang ditawarkan itu ada yang sama, ada yang lebih tinggi, sulit untuk bersaing kalau hanya mengandalkan usaha-usaha yang selama ini dijalankan. Tetapi kalau eh, nanti menjalankan atau sebagai wadah dari bantuan-bantuan sosial yang datang ke desa untuk masyarakat, nanti kemungkinan itu menjadi ikon lah, ikon bagaimana koperasi itu nanti akan bisa berkembang karena apa? Karena punya modal dukungan berupa layanan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada koperasi Desa Merah Putih. Ya, saya terima kasih kepada tadi ya atas wawasan-wawasan mau gak mau kita juga ikut mendampingi lah ikut nimbrung atau ikut dalam berpartisipasi dalam rangka memajukan KDMP ke depannya. Tentu kami akan berkoordinasi, tentu akan kami bagaimana cara kita nanti mendekat atau berkolaborasi dengan stakeholder yang ada dalam rangka kita itu memajukan koperasi yang ada di desa-desa kami. Terima kasih Pak D sementara niku. Oh ya, terima kasih ini Mas Lukman ini sudah memberikan informasi. Ternyata peran strategis dari kawan-kawan Babinsa luar biasa tadi. Wah, yang ngawasi pengamanan, yang ngawasi berbagai macam. Ya mungkin ya, makanya kan apakah saya juga nggak tahu tuh Agrinas itu yang di daerah itu siapa sih?
tapi yang tahunya adalah Babinsa lah, yang kaitannya ketika ada sesuatu kaitannya dengan KDMP. Sementara ini lewatnya Babinsa, rata-rata lewatnya Babinsa. Contoh yang paling konkret adalah kemarin waktu launching pertama itu eh, kami tanya kawan-kawan kepala desa, perangkat desa itu, Babinsa, udah telepon jam 12 malam, suruh ambil ini, jam ini, lah ini trennya. Sisi saya pengen tahu juga nanti sisi positif dalam konteks ini. Eh, Katalah di tempat kami itu ada salah satu desa, karena juga pernah tampil di sini juga kepala desanya. Dia memang sudah karena dia sudah menganggap bahwa dari awal itu BUMDes jelas itu anak kandungnya, karena eh, dibentuk atas inisiatif dari pemerintah desa, kemudian penyertaan modalnya dari pemerintah desa. Kemudian koperasi desa, walaupun tidak anak kandung, tapi karena itu titipan anak angkat atau anak titipan atau apapun, itu juga direnggut seperti anaknya sendiri. Dalam konteks ini sama-sama warganya, pengurusnya, hanya lembaganya aja yang kan. Lek, eh, beliaunya apa itu mengkolaborasikan kaitannya dengan kalau BUMDes kan kebetulan tempat kami BUMDes yang kaitannya dengan itu, yang yang BUMDes yang di desa itu punya apa itu usaha, unit usaha yang paling kuat pertama adalah eh, jualan internet. Itu sudah pelanggannya sudah 490 pelanggan. Kemudian eh, pengelolaan sampah juga yang paling adalah Ketapang. Ketapang itu kaitannya dengan pertama pertanian padi, karena daerah itu daerah loh, itu sawahnya sawah loh, kemudian juga pupuk subsidi. Semuanya itu makanya itu kerjasama. Karena beliaunya, para Pak Kades itu juga ini harus berjalan. Makanya hasil panen padi itu dari BUMDes kemudian diproses jadi beras, kemudian dikemas ya sesuai dengan permintaan eh, warga. Kemudian yang menjual itu atas nama koperasi KDMP. Lewatnya adalah lewat RT, lewat anu ini. Itu yang pertama, itu yang pertama. Karena ya KDMP modalnya kan juga sangat minim. Sehingga keuntungannya di ya BUMDes dapat keuntungan, juga KDMP dapat keuntungan. Karena apa? Karena eh, ya KDM itu mau tidak mau kan pasti ada sebuah pertemuan. Ketika ada pertemuan kan ya tidak lepas pasti ada biaya operasional dalam konteks apakah ini untuk Aqua atau apa. Ya. Juga kaitannya dengan pupuk subsidi. Ya ini juga lagi-lagi kaitannya dengan kerjasama antara BUMDes dan duit yang punya kan BUMDes. Tapi untuk mendapatkan pupuk subsidi itu lewat koperasi atau KDMB langsung ya ke pabriknya atau perusahaannya. Nah ini keuntungannya sebenarnya juga nggak seberapa, tapi lagi-lagi ya dua-duanya biar katalah nanti bisa berjalan. Ini adalah yang menurut saya juga kebijakan dari kepala desa dalam konteks ini sama-sama eh, lembaga ekonomi lokal, dan itu juga sama-sama dilahirkan dilahirkan diproses di Musdes itu juga. Nah ini yang sebuah hal yang bijak juga ini. Dan juga yang mungkin juga yang perlu ke depan saya kira ini bagaimana biar dua-duanya ini saya kira juga nanti ya harus dilibatkan juga UMKM yang di sekitarnya ini, yang saya kira karena di desa-desa tersebut atau termasuk desa itu tuh UMKM-nya cukup banyak, variatif, baik itu
di pengrajin, di pertanian dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya eh, ya tadi yang disampaikan Pak Dikoco mungkin tidak menggunakan, mohon maaf, tidak menggunakan gerainya itu. Era sekarang kan eh, era sudah digital. Kebetulan kemarin juga kerjasama dengan Universitas 11 Maret itu. Eh, ya makanya nanti digitalisasi kaitannya itu juga jalan sehingga harapannya nanti dua-duanya itu hidup walaupun katalah istilahnya saya juga belum tahu dari kebijakan KDMP khususnya dari Agrinas dan seperti itu apa. Tapi yang jelas ini harus hidup koperasi KDM ini dengan stakeholdernya harus hidup, harus jalan terus ini, harus jalan terus, harus hidup, harus. Nah ini yang menurut saya langkah-langkah yang tadi kalau kait potensi sudah jelas kok, potensi sudah jelas ya. Buktinya sudah menjalankan itu, sudah menjalankan. Hanya saja nanti eh, karena KDMP ini eh, modalnya masih minim juga, saya kira sambil tadi sebagai pemasaran tadi, saya kira ini nanti bisa kerjasama dengan UMKM dan lain-lain yang ada di wilayah-wilayah itu. Ini yang minimal kami mencoba berdiskusi dengan ya katakanlah belum banyak desa-desa, tapi beberapa kepala desa, perangkat desa, pengurus koperasi desa Merah Putih juga pengurus BUMDes itu. Ini yang eh, kami kami lakukan di wilayah kami ini. Ini ya kira ini yang menurut saya sejak sedini mungkin kalau itu sudah mulai ada apa istilahnya kearifan-kearifan di lokasi itu yang menurut saya sangat sangat kita dukung itu. Itu yang yang eh, di wilayah kami itu. Oke, ini Mas Kolil sudah connect Mas Kolil? Oke, belum. Mengikuti aja sementara, mengikuti sementara. Oke. Oke ya, ya. Terima kasih. Ini juga ada Mas Giono ini, Mas Giono. Selamat pagi Mas Giono. Halo Mas Giono. Kayaknya enggak ada juga. Oke, itu Pak D. Saya kira yang kami lakukan, ya kami juga tetap mengadvokasi baik itu kepala desa juga pengurus koperasi pengurus koperasi KDMP. Karena kepala desa yang tadi kaitan dengan aset-asetnya kemarin yang kaitannya dengan panduan verifikasi validasi itu saya sudah cermati itu. Kepala desa jangan sampai nanti terjebak ketika dia jadi anggota tim verbal, kami juga tolong dicermati itu jangan sampai nanti jenengan tidak dilibatkan dari awal detail, kemudian jadi anggota tim verifikasi dan validasi. Ketika itu tidak sesuai dengan fakta realnya, dan itu di belakangnya nanti ada sesuatu, itu nanti akan menjadikan tanggung jawab kepala desa. Itu pun sudah kami antisipasi lewat Ketua Paguyuban Kepala Desa, beberapa kecamatan, tak suruh untuk memperdalam salah satunya itu biar mencermati kaitan berbagai macam kebijakan. Bukan kok ini minimal eh, kepala desa harus sadar itu, harus sadar bahwa jangan sampai era sekarang ini era yang tidak menentu menurut saya, yang tidak menentu, yang banyak yang sensitif ya akhir-akhir ini saya kira harus lebih waspada dan hati-hati. Mungkin Pak Dikoco bisa menambahkan Pak Di. Oke Mas, kalau saya sih sebenarnya lebih pada jagani, artinya jangan sampai ketidaktahuan itu kemudian membuat kita terjebak atau kemudian membuat kita menjadi tersangka atau membuat kita harus bertanggung jawab. Ya kasar kata kalau memang kita ini sudah paham atau kita ini memang meniatkan untuk melanggar, ya kita tahu risikonya. Tapi kan yang menjadi masalah kita ini merasa tidak melanggar. Kita ini nggak ada mens rea-nya itu nggak ada. Niat buruknya itu nggak ada. Tetapi kemudian menjadi temuan.
Jadi tadi malam kita sempat ada satu pertemuan dengan salah satu kawan kebetulan terhadap ada satu permasalahan hukum lah. Catatan yang menarik yang saya tangkap adalah pernyataan dari lawyer yang mengatakan fakta itu netral, fakta itu nggak punya nilai. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah cara memandang fakta. Jadi ketika bicara bahwa ada bangunan didirikan di atas tanah, itu fakta, itu netral, nggak ada nilainya. Artinya dia tidak bernilai apapun, dia tidak punya nilai positif, tidak punya nilai negatif. Cuma kemudian cara pandang yang membuat itu menjadi bersalah atau itu menjadi baik dan benar. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, saya khawatirnya niat baik kawan-kawan ini itu kemudian berujung pada cara menilai yang tidak baik dari pihak lain. Niatnya baik mengoptimalkan pemanfaatan aset. Tapi karena secara prosedurnya salah, maka kawan-kawan dianggap bersalah. Niatnya baik menolong. Jadi kembali saya ingatkan satu kasus yang waktu itu pernah kita dampingi sebelum proses ini ya, tahun 2000-an. Waktu itu ketika ada Paskin, bantuan beras untuk keluarga miskin. Nggak ada niat apapun, kepala desa merasa karena data yang diterima itu ternyata tidak tepat. Maka kemudian dikumpulkanlah semua yang menerima beras miskin itu, kemudian disampaikan ini ada keluarga kita yang mestinya dapat, tapi di data nggak ada. Baiknya gimana? Ini kan alurnya udah benar. Disepakatilah di musyawarah rembuk desa itu dan ada berita acaranya bahwa setiap jatah yang diterima keluarga-keluarga itu dikurangi untuk dikumpulkan jadi satu, diberikan kepada mereka yang harusnya mendapat tapi tidak mendapat. Itu kan niatnya baik, Mas Paludi. Cak Itong. Apa ada niat buruk di situ? Dan itu disepakati bersama. Tapi gara-gara ada LSM yang kemudian melihat ini penyelewengan karena ada pengurangan dari hak penerima, jadi perkara, Mas. Masuklah kepala desa itu 9 bulan kalau nggak salah. Di penjara, Mas. Kepala desa yang maunya baik dengan cara yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar lah setidaknya secara prosedur, dan itu ditandatangani oleh mereka yang ikut rapat, tetap dianggap ada penyelewengan. Dan kepala desa tahu, dan kepala desa menyetujui, maka kepala desa harus bertanggung jawab. Piye jalan? Yang kayak gitu. Apakah kemudian yang seperti itu juga harus terjadi menimpa ke kawan-kawan? Kan jangan sampai gitu. Hukum ini kadang-kadang dia kan tidak punya nilai rasa apapun. Artinya aturannya kayak apa? Ya itu yang jadi pegangan. Secara tertulis bahwa beras miskin tidak boleh dikurangi saat diterima oleh para penerima manfaat. Nyatanya dikurangi, ya salah. Siapa yang kemudian mendorong untuk ada pengurangan? Kepala desa. Ya kepala desa salah. Penjoro. Ya masa akan seperti itu. Maunya baik. Oh, yang tadi Mas Manu dicerita. Iki kan ya anak lulu, anakku kabeh. Cuma bedone sing siji iki ngelola aset desa, yang satu ini atas arahan dari proyek strategis nasional. Tapi itu tadi fakta itu tidak punya nilai, artinya dia netral. Nah, kemudian netralitas itu yang kemudian menentukan tinta merah yang akan diteteskan atau tinta hitam yang akan diteteskan kan gitu. Akhirnya jadi
berwarna faktanya, berwarna bahwa oh kepala desa melakukan pelanggaran, oh kepala desa mengetahui ini, apalagi ditambah dengan bukti-bukti ada tanda tangan, ada persetujuan dan seterusnya. Nah oleh karenanya bukan ini kita menakut-nakutin enggak, tapi lebih pada kalau bicara sedia payung sebelum hujan, tetapi mungkin lebih bagus lagi bisa membaca cuaca sebelum kita bawa payung kan gitu. Nah kalau kira-kira kita baca cuacanya ini memang fine-fine aja, data-datanya menunjukkan baik-baik aja, ya ngapain repot-repot bawa payung, ya kan? Kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Jadi saya pikir ini yang perlu kita pahami, kita cermati dan sebagai kawan sebagai makhluk pemberdaya, karena kawan-kawan ini sudah mendedikasikan diri sebagai pendamping dan pemberdaya masyarakat, ya mari kita punya kemampuan untuk lebih melihat jauh. Ibarat kata ya, di samping pendamping juga jadi penyuluh. Penyuluh itu pemberi terang, pemberi petunjuk kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Jadi kalau kalau dulu itu kan istilahnya penyuluh ya, artinya orang yang memberikan suluh, memberikan terang dalam kegelapan, dalam keabu-abuan, kita memberikan petunjuk. Jadi saya pikir itu catatan yang saya bisa berikan dan kebetulan dari hari ini sesuatu kita harus syukuri Zaitong Mas Panudi dengan alat bantu yang sekarang ini kecerdasan buatan yang luar biasa. Dia bisa berpikir, dia bisa membuat analisa dan seterusnya. Pada saat kita ngobrol-ngobrol ini tadi saya mencoba interaksi dengan AI dan ini sudah ada satu catatan legal opinion dengan jumlah halaman 77 halaman. Risiko hukum pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam pengelolaan gudang dan gerai oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Analisis yuridis terhadap kepastian hukum, pembagian tanggung jawab, dan perlindungan pengurus koperasi. Ini sambil ngobrol, saya mencoba berinteraksi dengan AI, ketemu 77, sudah jadi ini 77 halaman dengan 12 bab. Yang kemudian di bab terakhir ini adalah pendapat hukum, kesimpulan akhir, dan rekomendasi kebijakan perlindungan hukum pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam pengelolaan gerai dan gudang oleh pihak ketiga. Sampai udah selesai catatannya, bahkan acara kita belum selesai. Ini kan luar biasa Mas Panudi. Jadi saya pikir untuk kita jadi tahu itu banyak caranya, setidaknya dengan kita punya kawan diskusi yang hari ini luar biasa, baik pakai GPT maupun Gemini atau kemudian notebook LM atau apapun itu yang merupakan alat-alat analisa kecerdasan buatan, saya pikir ini akan menjadi kawan dari kawan pendamping. Jadi pendamping mengawali masyarakat gitu kan. Pendamping punya kawan juga ini yang pakar, yang tidak pernah emosi ketika ditanya macam-macam, diminta cari ini, diminta cari ini. Ya kira-kira saya itu sebagai TA kalau minta bantuan taruh kata PD, tolong dicarikan ini, tolong dicarikan ini. Itu kan ada momen emosi juga. Iki saya kongkan naik kan itu. Tapi dengan adanya alat bantu yang luar biasa ini, kita perintahkan sesuai yang kita mau cari apa dan seterusnya, dia melayani kita dengan baik, tanpa emosi, tanpa marah, kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir ini salah satu catatan juga untuk kita dengan kita berbincang pada pagi hari ini dan saya tunjukkan dengan cara saya ngobrol itu kemudian
ada analisis yang secara yuridis itu disampaikan dengan sangat presisi, bagian mana yang menjadi celah, bagian mana yang harus diantisipasi dan seterusnya. Nah, mungkin supaya lebih yakin lah ya, opo bener sih Pak D kan kira-kira kayak gitu. Saya coba bagikan ya, saya coba bagikan. Nah, kelihatan ya Cak Itang ya. Nah, Jadi di sini saya membuat legal opinion. Jadi opini legalnya ketika bicara bahwa risiko hukum, ya, risiko hukum pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam pengelolaan gudang dan gerai oleh PT Agrinas. Jadi di sini jelas sekali ketika kemudian kenapa di sini ada ditulis penyusun Suryo Koco Suryo Putro? Karena akun yang saya pakai adalah dengan nama Suryo Koco. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman ya, bisa dilihat Mas Mas Paludi dan teman-teman, kita bisa lihat di sini jumlah benar-benar. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa sih sebenarnya yang kemudian terlihat di sini. Ini penyusul dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada berapa jumlah halaman yang ada di sini. Ini 1 dari 77 halaman. Artinya bahwa artikel ini itu jumlahnya 77 halaman. Kan lumayan tebal Mas Paludi. 77 halaman dengan 4. Jumlah katanya ada 11.644 kata. Jadi dengan tadi kita berbincang ngobrol-ngobrol dan seterusnya, saya sambil lah ya, saya sambil untuk berdiskusi dengan AI itu ketemunya ada legal opinion, risiko hukum pengurus, analisis yuridis terhadap kepastian hukum, pembagian tanggung jawab, perlindungan pengurus koperasi. Itu 77 halaman, 16.644 kata yang ada di situ. Ini kan sangat luar biasa ini. Jadi kawan-kawan bisa memanfaatkan alat-alat untuk kemudian melihat ada kejadian apa yang kemudian kita perlu kritisi. Dari kritisi itu kemudian kita bisa berbincang dengan segala alat-alat bantu. Apakah semua pasti benar? Tidak mesti benar. Tetapi setidaknya kita punya guidance, kita baca. Oh, alurnya benar. Oh, cara mikirnya benar. Dimulai dari Undang-Undang Perkoperasian, dimulai dengan KUHP, dimulai dengan hukum-hukum perdata dan seterusnya. Dia jelas sekali menguraikan itu. Nah, tinggal yang saya dapat ilmunya dari Cak Itong, dari artikel yang 77 halaman, saya masukkan ke notebook LM, dia akan memberikan penjelasan. Bahkan alur pikirnya seperti apa akan terbaca. Bahkan presentasi, kalau kita harus presentasi, ketemu materi presentasinya kayak apa, akan terbaca. Dan itu akan menambah ilmu kita. Setidaknya ketika setting pertama, dari AI itu kita perintahkan bahwa Anda adalah pakar hukum, Anda adalah pakar tentang hukum bisnis, dan kemudian pakar perkoperasian, pakar ini, dan seterusnya. Dia langsung akan memposisikan, oh saya berarti akan memandang dengan cara pikir yang begini dan seterusnya. Saya pikir itu Mas Panudi yang mungkin saya bisa respon ya. Dan nah mungkin saya nggak tahu apakah kawan-kawan merasa oh ini menarik, ini apa caranya kayak apa sih. Nah, mungkin kita bisa atur waktu untuk kemudian cara promptingnya seperti apa, cara membuat perintahnya seperti apa lah. Ini mungkin bagian-bagian yang
yang mungkin kalau memang dibutuhkan ya kita bisa ada sesi-sesi seperti itu, dan Caitong cukup menguasai hal-hal yang kayak gitu, jadi Caitong bisa jadi narasumbernya untuk kita belajar memanfaatkan kecerdasan buatan yang kadang-kadang kita berasa bahwa dia terlalu cerdas untuk kita. Kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu Mas Panudi, tambahan dari saya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, tidak terasa sudah lebih dari 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol, sudah penghujung. Closing statement dari Caitong, kemudian nanti Pak Dekoco. Monggo Caitong. Nggih, Mas Paluti Pak Dekoco. Di penghujung acara ini ngobrol desa kita melakukan kajian-kajian gitu ya. Ya ngobrol-ngobrol yang berasal dari kajian atau analisa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, oleh Mas Lukman, Pak Dekoco, Mas Panuti dan semuanya tentu saja. Dan apa yang mesti harus kemudian kita lakukan, ya tentu saja tematik sekali ya, tematik sekali, karena memang apa yang kita akses masih belum semuanya terkait dengan koperasi itu masih belum semua. Contoh misalkan ketika kita bertemu dengan pengurus koperasi Desa Merah Putih, mereka ngajak berdiskusi kita tentang surat tanda nomor STNK apa itu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan menggunakan bantuan-bantuan AI untuk kemudian menemukan hal-hal yang bisa kemudian kita sampaikan. Jadi teman-teman semuanya eh, tidak salah kalau misalkan teman-teman tetap menjadi orang yang setia, menjadi bagian dari orang yang setia untuk senantiasa berdekatan dengan para pengurus koperasi Desa Merah Putih. Karena mereka pun juga menjadi bagian dari proses kita dalam melakukan pendampingan sejak awal. Dan tentu saja banyak informasi-informasi yang akan kita dapat dari dia, dan bahkan banyak hal yang bisa kita transformasikan pada mereka, pada para pengurus. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di penghujung acara ngobrol desa kita pada pagi hari ini. Salam desaisme. Ya, terima kasih Caitong. Langsung closing statement Pak Dekoco. Terima kasih Mas. Jadi yang harus selalu kita pelihara adalah keresahan. Jadi untuk kita menjadi lebih punya makna terhadap pendampingan adalah jangan pernah tidak memelihara keresahan. Jadi peliharalah keresahan-keresahan ini, dan kemudian carilah tempat untuk kemudian kita bisa berdiskusi, kemudian mencari solusi atas keresahan-keresahan yang ada. Bukan berarti kita pesimis, tetapi bahwa tanpa ada keresahan tidak mungkin ada perubahan. Tanpa ada merasa kalau kita sudah merasa nyaman, artinya tidak punya rasa resah, tidak punya gelisah, ya kita tidak punya mimpi-mimpi yang baru. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir ini forum kita dengan dalam rangka memperingati Hari Koperasi, selamat merayakan Hari Koperasi Nasional, tetapi ada bagian yang mungkin saya ini termasuk yang suka meleset-meleset ya. Artinya kalau kemudian kemarin Pak Presiden mengatakan Koperasi Berdaya Indonesia Jaya, ya kalau kemudian koperasi diperdaya, apa jadinya Indonesia, kan kira-kira kayak gitu. Karena berdaya dan diperdaya itu hal yang berbeda. Nah, yang sekarang kita rasakan atau kita lihat, koperasi kita sedang diperdaya. Koperasi kita tidak sedang diberdayakan.
artinya diberdayakan dan diperdaya itu hal yang berbeda. Jadi saya pikir itu Mas Panudi, keresahan saya di Hari Koperasi ini, karena seperti yang pernah saya sampaikan, dari SMA saya sudah mengenal koperasi, sampai kuliah, sampai lulus saya mengenal koperasi. Hari ini saya melihat koperasi kita sedang diperdaya, bukan sedang diberdayakan. Sampai jumpa, salam sehat, salam bahagia untuk semua, salam desaisme. Ya, ya, terima kasih Pak Dikoco, Cak Itong, kawan-kawan semuanya, Mas Lukman dan lain-lain. Ya, eh, eh, pada hari peringatan Hari Koperasi ini nasional ini, mudah-mudahan kita, baik itu selaku TPP maupun perangkat desa atau yang lain, itu mampu tadi membaca arah, kemudian mampu memberikan minimal tadi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, minimal mampu memberikan solusi walaupun sekecil apapun, baik itu pada pengurus koperasi, juga pada kepala desa selaku pengawas koperasi Merah Putih. Saya kira ini yang terus kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti apa yang dikatakan Pak Dikoco itu mudah-mudahan harapan saya bisa berubah, gitu. Bisa berubah. Harapan saya bisa berubah, biar nanti katakanlah apa yang dicita-citakan oleh Bapak Muhammad Hatta itu nanti akan terwujud. Walaupun katakanlah sekarang ini ternyata ketika dari kebijakan ide bagus, tapi implementasinya masih keluar kaitannya dengan konsep kebijakan yang ada. Saya kira kita sudah di penghujung, hampir 2 jam pertemuan ngobrol desa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya selaku TPP. Selamat berkarya dan selamat menjalankan tugas masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.